Shalom, perkenalkan nama saya Servin Layu Klembang, NPM 2040402060, Lokal B, Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya berbisnis yang sehat. Dalam berbisnis yang sehat, tentu saja diperlukan adanya etika berbisnis yang sehat. Etika berbisnis yang sehat adalah cara menjalani bisnis yang meliputi segala aspek terkait dengan individu, masyarakat, dan perusahaan. Etika bisnis mempunyai peranan penting sebab dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku karyawan serta pimpinan dengan tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil dengan relasi kerja, masyarakat, atau pemegang saham. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan tak tertulis perihal cara menjalankan sebuah bisnis dengan adil serta sesuai hukum yang dicanangkan oleh negara. Di sisi lain, terdapat 5 prinsip yang bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman perilaku dalam melakukan etika bisnis, yaitu kejujuran, otonomi, saling menguntungkan, keadilan, dan integritas moral. Memulai sebuah bisnis bukanlah hal yang mudah, terutama bisnis kecil yang memiliki sumber daya terbatas akan menjadi lebih sulit dibanding bisnis besar. Namun, memulai bisnis adalah hal yang luar biasa, akan menjadi tantangan bisnis tersendiri untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Sebagai pemilik usaha, selalu siap akan tantangan-tantangannya. Adapun beberapa tantangan-tantangan dalam berbisnis. Yang pertama, modal dan integritas. Dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap prakteknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien, kompromi dengan kualitas bahan baku, serta menutup-nutupi kekurangan yang ada. 2. Transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. 3. Sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Yang keempat, persaingan semakin ketat. Lagi-lagi teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. 5. Perubahan masyarakat. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. 6. Kurangnya dukungan pimpinan. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis. 7. Ketidakstabilan kondisi ekonomi. Perubahan permintaan pasar yang begitu cepat, ketidakstabilan harga bahan baku, kurs mata uang yang naik turun, dan sebagainya merupakan suatu yang sulit diprediksi namun bisa membawa pengaruh besar pada bisnis yang dijalankan.